Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Rosidi dari BKPP akan menjelaskan tentang alur pembuatan pak awal guru PNS di Kabupaten Bantul. Yang pertama adalah alurnya itu guru membuat penilaian kinerja PKG dan guru membuat usulan pak baru. Nanti kedua tahap ini ada pada aplikasi BKT Bantul. Setelah itu guru membuat berkas usulan penilaian angka kredit awal atau pak awal guru. Nanti itu berkas-berkas tersebut dikumpulkan pada bidang PTK di Dinas Dikpora. Setelah itu pada Dinas Dikpora mereka menyerahkan ke tim penilai untuk dinilaikan. Kemudian ketika sudah dinilai akan diverifikasi oleh BKPP tentang kebenaran berkas dan nilai yang sudah dinilai. Setelah semua diverifikasi tersebut ada penerbitan penetapan angka kredit awal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang guru membuat penilaian kinerja guru, yaitu pertama langkahnya adalah login melalui aplikasi BKT. Nanti aplikasinya di sini bktbantulkap.go.id apps administrator. Username dan passwordnya itu sudah dibuat sebelumnya. Yang kemudian membuat usulan PKG. D. Membuat usulan PKG dikirim ke asesor. Yang E adalah mencetak PKG online-nya. Setelah itu untuk guru membuat usulan baru pak pada aplikasi BKT. Ini prosesnya adalah membuat tombol pak baru, memilih asesor pada tab periode. Yang C adalah memperbarui biodata pada keterangan perorangan. D. Memasukkan usulan angka kredit yang akan diajukan pada kolom baru di tab estimasi angka kredit online. Kemudian yang E adalah mencetak usulan angka kredit online. Pada tahap ini nanti kami akan coba untuk contohnya seperti ini. Pada tahap ini kita akan menggunakan aplikasi bktbantulkap.go.id. Yang pertama kita akan login dulu. Login pakai NIP dan password yang sudah dibuat. Setelah itu ini kan ada kontrol panel BKD Bantul guru PKG dan pak. Pertama kita adalah membuat PKG. Kan ini ada guru kelas, kepala guru bimbingan konseling, kepala sekolah dan lain-lain. Kita pilih guru kelas mata pelajaran. Ini adalah contohnya pada yang saya buat. Kemudian pencet penilaian baru. Setelah penilaian baru kita pilih asesor. Asesor itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan, tapi asesor itu adalah orang yang mempunyai sertifikat asesor. Bisa kepala sekolah, bisa kepala sekolah-sekolah lain atau guru senior lain yang sudah memiliki sertifikat asesor. Kemudian jam mengajar kita isi, NUPTK semua kita isi. Setelah itu apabila ada catatan kita sampaikan dulu ke asesor, kemudian simpan. Setelah itu nanti diposting ke asesor. Setelah diposting nanti nilainya keluar, bisa diprediksi. Ini kebetulan bukan waktunya nggih. Dan yang kedua adalah entry pak awal. Untuk alur yang kedua yaitu membuat pak baru. Ini adalah contohnya nanti pak baru seperti ini. Kemudian kita isi semuanya. Misalnya kita mengajar di guru SD, asesor sama dengan PKG tadi ya. PK semuanya ini pegawai tempat lahir diisi. Dan yang kedua adalah estimasi angka kredit. Nanti ada seperti fisik di sini. Ini kebetulan sedang ditutup semua ya, karena bukan masanya. Diisi. Setelah itu ini contoh yang udah dibuat. Nanti bentuknya seperti ini. Usulan angka kredit. Berarti kita itu mengusulkan angka kreditnya segini. Nilainya seperti ini. Terdiri nanti checklistnya. Ada pertama ijazah 100. Prajabatan itu yang asal itu. Prajabatan diklat, proses pembelajaran dan lain-lain.
lain nanti saya jelaskan pada daftar isi pas lagi pembuatan berkas. Kalau udah seperti itu nanti ini di print. Begitu pembuatan PKG dan PAK. Terima kasih. Nah, seperti itu tadi pada proses video pembuatan PKG dan PAK ya. Kemudian kita masuk yang proses ketiga, yaitu guru membuat berkas usulan penilaian. Berkasnya itu terdiri dari A. Usulan angka kredit online dan penilaian PKG online yang kita tadi udah dibuat tadi. Kemudian yang B adalah melengkapi berkas terdiri dari ini. Yang pertama adalah surat pengantar nanti dari aplikasi Sigadis, kedua daftar isi dari aplikasi Sigadis, usulan online dari BPKPP, keempat adalah tupak Permendiknas per KPKN, yang kelima adalah pernyataan melaksanakan tugas, keenam adalah pernyataan melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang ketujuh pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan tugas guru, 8 adalah SKP terakhir, 9 SKP CPNS dan PNS, ke-10 sertifikat pendidik, 11 adalah surat tanda tamat prajabatan, yang kemudian berkas tersebut dimasukkan dalam snap holder warna hitam, dikirimkan ke bidang PTK Dinas Dikpora untuk dinilai ke tim penilai. Nah, daftar isinya tuh seperti ini. Yang pertama sampul, surat pengantar, daftar isi, usulan online, tupak. Keenam adalah surat pernyataan melaksanakan tugas tambahan atau bimbingan tugas tertentu, itu terdiri dari ijazah dan transkrip. Yang kedua adalah rekap PKG, nanti saya tunjukkan satu persatu pada poin-poin ini. Kemudian nomor 7 konversi PKG ke angka kredit, ke-8 SK pemberian tugas, ke-9 pernyataan surat bukti terkait penunjang tugas guru, yaitu misalnya bisa menjadi penyusun kurikulum dan nanti ada yang lainnya. Yang 10 adalah surat pernyataan pengembangan keprofesian, yaitu yang A, penilaian pengembangan diri. Itu tuh terdiri dari diklat-diklat. Misalnya ada surat tugasnya, ada sertifikat diklatnya, harus ada laporan. Jadi harus ada 3 unsur ini untuk dinilaikan. Kemudian ada sertifikat prajabatan, ini juga harus dilampirkan. Yang 11 adalah surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang guru. Ke-11 ada SK pengawas atau kartu anggota organisasi. Kartu anggota organisasi kalau pada guru itu adalah kartu anggota PGRI nih. Yang ke-13 adalah sertifikat pendidik. Ke-14 itu satya lencana atau penghargaan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ke-15 adalah SKP terakhir. Yang ke-16 adalah SK pengangkatan CPNS. Saya tunjukkan seperti ini nggih. Ini adalah contoh yang pertama. Nanti sampulnya itu seperti ini, yang kita ambil dari Sigadis. Misalnya ini saya ambil contoh dari Punovita. Daftar usul seperti ini sampulnya. Kemudian yang kedua itu adalah surat pengantar. Surat pengantarnya ini nggih seperti ini. Yang ketiga, nah daftar isi yang saya sampaikan di pada depan tadi, daftar isinya yang saya bacakan satu-satu. Ini dilengkapin. Kemudian ada usulan angka kredit yang kita print tadi, usulan angka kredit online. Beliau itu menyampaikan segini. Nanti checklistnya ada. Checklistnya seperti ini yang harus dilampirkan. Ini checklist yang kedua. Kemudian kelima, pada kelima adalah tupak sesuai Permendiknas nggih. Daftar usul penetapan angka kredit. Terdiri dari ini juga.
menjadi wali kelas 0,53. Nah, totalnya itu adalah 121,76 yang diusulkan, tapi nanti belum tentu semuanya nggih. Kemudian yang nomor 6 ada surat pernyataan melaksanakan tugas tambahan bimbingan tugas. Kalau yang ini adalah lembar PKG, yaitu rekap hasil penilaian kinerja guru. Bentuknya seperti ini. Setelah itu nih surat pernyataannya seperti ini. Melaksanakan tugas pembelajaran. Nilainya menjadi penyusun kurikulum, menjadi wali kelas, melaksanakan tugas relevan. Kemudian nomor 7 adalah konversi PKG ke angka kredit. Konversi sesuai ini. Setelah itu nomor 8 adalah SK pembagian tugas. Kalau pembagian tugas di sini adalah dalam kegiatan proses mengajar pada SK pembagian tugas. Kebetulan menjadi guru kelas 6, jumlah jam 24 guru kelas nih. Yang ke-9 adalah SK dan bukti terkait penunjang tugas guru. Misalnya kalau di sini adalah penyusun kurikulum, SK-nya nanti dilampirkan. Memutuskan untuk membentuk tim pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Guru kelas 6 sebagai anggota, misalnya Bu Novita ini jadi penyusun. Kemudian yang ke-10 adalah surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan diri keprofesian berkelanjutan. Nih, surat pernyataan beliau Bu Novita itu misalnya mengikuti diklat-diklat ini, penguatan kurikulum dan lain-lain. Nanti bisa lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 tidak apa-apa, yang penting ada surat tugas, laporan hasil, dan sertifikat. Harus ada 3 itu untuk bisa dinilaikan. Misalnya saya contoh 1, ini adalah kalau ini adalah surat tanda tamat pelatihan, ini yang diklat, yaitu ada tercantum pada nomor 10 juga, yaitu diklat prajabatan, harus menyertakan ini. Nah, misalnya ini kalau surat tugas yang pada diklat untuk melakukan pengembangan keprofesian, ada surat tugasnya. Setelah ada surat tugas, ada sertifikatnya tercantum. Kemudian ada laporan. Harus ada 3 komponen tersebut untuk dinilaikan. Monggo terserah mau menilaikan berapa sertifikat, yang penting ada unsur 3 tersebut. Kemudian nomor 11 adalah surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangan tugas guru. Misalnya pada ini adalah menjadi panitia PPDB atau kemudian menjadi pengawas penilaian akhir tahun dan menjadi anggota aktif PGRI. Itu aktif PGRI itu bisa juga nomor 12, yaitu SK KTA anggota organisasi profesi. Dalam hal ini kalau guru itu berarti PGRI nggih. Nah, ini adalah surat menjadi panitia penilaian akhir tahun. Nah, ini yang ke-12 adalah yang seperti saya sebutkan tadi, adalah menjadi anggota PGRI. Nanti difotokopi kartu anggota PGRI-nya. Setelah itu nomor 13 adalah sertifikat pendidik.
sertifikat pendidik ini wajib dicantumkan, semuanya harus ada. Kemudian yang nomor 14 itu satya lencana atau penghargaan. Itu kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting nanti nomor 15 yang di SKP terakhir itu harus ada. Ini contoh SKP. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ini juga ada, bentuknya seperti ini. Setelah itu yang terakhir adalah SK CPNS atau PNS. Tentunya Bapak Ibu guru sudah pada ada nggih, SK PNS dan CPNS itu dilampirkan mawon. Ini cuma sebagai contoh aja. Nggih. Setelah itu kita masuk pada tahap ini nggih. Untuk membuat berkas kan sudah komplit semua tadi. Sudah ada daftar isi sesuai dengan urutannya seperti ini. Kemudian dimasukkan dalam snack holder hitam coklat seperti ini. Nanti pada sampulnya ditempelin ini juga lagi nih Bu Pak nih. Kemudian setelah itu proses verifikasi kebenaran berkas pada tim BKPP. Jadi setelah diberikan pada Dinas Dikpora bagian PTK, nanti bagian tersebut memberikan pada tim penilai yang sudah ditunjuk oleh dinas. Setelah itu, setelah tim penilai selesai, kemudian lanjut lagi untuk diverifikasi kebenarannya oleh tim penilai BKPP. Misalnya pada ijazah, apakah ijazah itu sudah sesuai. Kemudian BKPP memverifikasi adalah surat tanda tamat pelatihan prajabatan, yaitu diklat atau latsar. Kemudian yang C adalah sertifikat diklat pengembangan diri. Seperti yang saya sebutkan tadi, BKPP nanti akan memeriksa misalnya seperti kelengkapan sertifikat, kelengkapan surat tugasnya atau laporannya, itu harus ada semua. Nanti kami yang verifikasi. Yang kemudian D itu SKPNS dan CPNS. Bapak Ibu guru sudah pada tahu. Yang E surat pendukung tugas guru. Misalnya yang tadi Ibu Novita seperti contoh adalah panitia PBDB, pengawas, atau bisa menjadi anggota aktif PGRI. Nanti dicantumkan juga kartu anggotanya PGRI tersebut. Yang terakhir adalah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini harus ada. Setelah semua diverifikasi oleh BKPP, kemudian nanti akan kami menerbitkan penetapan angka kredit awal ya. Bentuknya seperti ini kalau sudah diterbitkan. Tadi usulannya berapa? Oh, nanti ada unsur pendidikan misalnya 100, ada prajabatan itu 3, proses mengajar 10, pengembangan diri yang dinilai 4, nanti jumlah unsurnya 11. Dan misalnya ada pendukung tugas guru tadi 0,750, total nilai angka kredit awalnya adalah 118,250. Begitu nggih. Proses dari awal sampai akhir, dari pertama mengajukan sampai dengan kami dari BKPP menerbitkan. Terima kasih.